Mengenai doa jemaat, pertama-tama aku menasihatkan, naikkanlah permohonan, doa syafaat, dan ucapan syukur untuk semua orang, untuk raja-raja dan untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah, Juru Selamat kita, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Karena Allah itu Esa, dan Esa pula Dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus, yang telah menyerahkan dirinya sebagai tebusan bagi semua manusia. Itu kesaksian pada waktu yang ditentukan. Untuk kesaksian itulah aku telah ditetapkan sebagai pemberita dan rasul. Yang kukatakan ini benar, aku tidak berdusta, dan sebagai pengajar orang-orang bukan Yahudi dalam iman dan kebenaran. Demikianlah firman Tuhan. Itulah nats buat kita hari ini, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Nats renungan kita minggu ini meminta kepada kita sekalian. Yang pertama, berdoalah senantiasa, berdoa syafaatlah buat semua orang, dengan ucapan syukur, termasuk di dalamnya doa kepada para pimpinan negara dan rakyatnya agar senantiasa damai sejahtera. Yang kedua, karena hal demikian itulah yang dikehendaki oleh Allah Bapa. Yang ketiga, Tuhan menghendaki agar semua orang dapat selamat dan terselamatkan dan mengetahui serta memperoleh kebenaran yang hakiki. Yang keempat, mengakui dengan iman teguh bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah sebagai pengantara manusia dengan Allah yang telah menyerahkan dirinya sebagai tebusan atas dosa-dosa kita. Yang kelima, itulah kebenaran yang dikatakan oleh Rasul Paulus, dan dia mengatakan dengan benar tanpa dusta. Adapun topik buat kita minggu ini adalah tanggung jawab orang Kristen dalam politik. Tanggung jawab orang Kristen dalam politik. Jemaat Tuhan, sebagai orang Kristen, pengikut Kristus, dalam keberadaan kita di dalam masyarakat yang majemuk ini, haruslah menjadi lilin-lilin kecil dan lilin terang yang menerangi kegelapan sekeliling kita. Pepatah kuno mengatakan bahwa buah dikenal dari pohonnya. Pohon yang baik akan menghasilkan buah yang baik juga. Nats kita meminta pada kita agar kita melihat dan mengenal keadaan sekeliling kita dengan benar. Yang pertama, jika kita mempunyai kemampuan, maka ikutlah berperan dalam menabur kebaikan. Nomor 2, jika kita lemah dan tidak mampu, maka berdoalah buat semua orang. Itulah yang dinamakan dengan doa syafaat. Yang ketiga, tunjukkanlah bahwa kami adalah mawar putih di antara mawar merah lainnya. Seperti itulah menunjukkan bahwa kamu adalah anak Tuhan yang memberi warna tersendiri di dalam kehidupan ini. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu. Di doamu itu dengan permohonan yang tidak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Efesus 6 ayatnya yang ke-18. Selanjutnya kepada kita diminta untuk senantiasa mengabarkan Injil. Tentunya bukan harus merupakan khotbah dari atas altar, tetapi dia buah kasih dari refleksi pelaksanaan dan tingkah laku kita sebagai anak-anak Kristen
dan sebagai anak-anak Tuhan, sebagaimana disebut di dalam 2 Timotius 4 ayat 2 sebagai berikut. Beritakanlah firman, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya, nyatakanlah yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Demikianlah kita diminta berperilaku di dalam pelaksanaan firman dalam kehidupan kita ini. Sebagaimana dikatakan, iman tanpa perbuatan adalah sia-sia, adalah mati. Namun semuanya harus mengarah kepada pemberitaan bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah yang hidup, yang telah mengorbankan dirinya di dalam penebusan kita yang berdosa, dan dialah perantara dan penyambung hubungan kita dengan Allah Bapa yang lama telah terputus karena kuasa dosa, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal dalam surga singgasana Allah Bapa nantinya. Hidup kekristenan adalah hidup yang seimbang, keseimbangan antara dua dan bekerja. Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian juga iman tanpa perbuatan adalah mati. Yakobus 2 ayatnya yang ke-26. Iman dan perbuatan menjadi dua hal yang tidak dapat dipisahkan, harus menjadi satu kesatuan, sebab iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Yakobus 2 ayatnya yang ke-22. Itulah kolaborasi antara Tuhan dengan kita manusia percaya. Kepada cucu saya yang dua, Chopina dan Fania, renungan kita ini mungkin sulit kalian telah, karena renungan untuk orang-orang dewasa. Mari kita jelaskan apa yang diinginkan firman Tuhan dari kita semua. Yang pertama, hormatilah orang tuamu, supaya hidupmu indah kelak. Jangan suka melawan, jangan suka mencela orang tua, baik mama ataupun bapakmu. Dan hormatilah orang yang lebih tua dari kalian berdua. Yang kedua, jadilah lilin-lilin kecil dan lilin-lilin terang di dalam pergaulan kalian, khususnya di sekolah, karena kebaikan-kebaikanmu dan perilakumu akan selalu dikenang oleh teman-temanmu kelak. Nomor 3, pintar-pintarlah melihat keadaan di sekeliling kamu. Misalnya dalam perjalanan, melihat peminta-minta, melihat orang buta, melihat orang sakit, atau melihat orang ugal-ugalan sekalipun di jalanan dengan motor ataupun mungkin tawuran di jalan. Berdoalah kepada Tuhan buat mereka itu. Dan tidak perlu kamu tahu itu namanya siapa, karena dengan doamu itu Tuhan kita yang akan bekerja di dalamnya. Kalian dua sudah menginjak dewasa, ABG kata orang sekarang ini. Tapi mulailah sedikit-sedikit membaca firman dengan teratur. Selingilah sekarang, mulai misalnya perjanjian lama, beberapa ayat, beberapa lembar. Besoknya perjanjian baru, tetapi mulailah dari awal. Jangan acak-acakan dan jangan terus bosan. Karena jika kamu bosan, maka itulah pekerjaan iblis menghambat iman, pertumbuhan iman kalian. Itulah nasihat saya kepada kedua cucuku, kiranya hidup kalian kelak selalu diberkati Tuhan. Amin. Itulah renungan buat kita hari ini, kiranya Tuhan menyertai kita. Amin.